Baik, terima kasih Pak Ketua. Tata tertib dan tata cara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024. 1. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 bersifat terbuka dan dihadiri oleh peserta rapat pleno. 2. KPU Provinsi dapat menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi melalui live streaming melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video. 3. KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi di provinsi setelah menerima sampul kertas tersegel dari seluruh KPU Kabupaten Kota di wilayah kerjanya. Apabila terdapat sampul kertas segel yang belum tiba di provinsi dan belum diterima, KPU Provinsi dapat memulai rekapitulasi dari kabupaten kota yang telah lengkap sampul kertasnya. 4. Peserta rapat pleno rekapitulasi meliputi A. Saksi tingkat provinsi, B. Bawaslu provinsi, dan C. KPU kabupaten kota. 5. Saksi pasangan calon harus memenuhi ketentuan A. Dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing pasangan calon paling banyak 2 orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat. B. Pasangan calon dapat memberikan kuasa kepada tim kampanye dalam pemberian surat mandat kepada saksi. C. Harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat rekapitulasi dimulai dan yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat provinsi. Dan D. Saksi memberikan surat mandat dalam bentuk hard copy serta membawa KTP elektronik atau dokumen kependudukan lain yang memuat identitas diri dengan foto dan informasi lengkap untuk dicocokkan dengan surat mandat. 6. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau pemilihan, masyarakat dan atau instansi terkait, pewarta, dan peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan, serta menjaga ketertiban dalam rapat. 7. Pemantau pemilihan dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Provinsi. 8. Pemantau pemilihan dan pewarta menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia. Pendokumentasian foto dan video dilakukan di tempat yang telah disediakan. 9. Peserta rapat pleno rekapitulasi hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir. 10. Apabila saksi dan atau Bawaslu Provinsi tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksana rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan. 11. Sebelum melaksanakan rekapitulasi di provinsi, KPU Provinsi memastikan kelengkapan sampul kertas tersegel yang berisi formulir rekapitulasi di kabupaten kota sebagai bahan rekapitulasi di provinsi. 12. Ketua KPU Provinsi memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai A. Agenda rapat, dan B. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi. 13. Rekapitulasi di provinsi dilakukan terhadap setiap kabupaten kota sampai dengan seluruh kabupaten kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi. 14. KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi
dari seluruh kabupaten kota di wilayahnya. B. Menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format rekap pengembalian C pemberitahuan provinsi /KWK. C. Membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir. 1. D. Hasil Kapko KWK Gubernur dan D. Kejadian keberatan saksi KWK. D. Membacakan catatan kejadian khusus dan atau keberatan yang terjadi pada pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten kota serta status penyelesaiannya. E. Jika masih terdapat catatan kejadian khusus dan atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kabupaten kota, KPU Provinsi menyelesaikannya dan menuangkan ke dalam D. Kejadian khusus dan atau keberatan saksi /KWK. F. Menampilkan data dan atau foto dalam alat bantu rekapitulasi elektronik menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik. G. Mempersilakan KPU Kabupaten Kota membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi dalam formulir D hasil Kapko KWK Gubernur dengan data dalam formulir D hasil Kapko KWK Gubernur yang terdapat dalam alat bantu rekapitulasi elektronik dimulai dari kabupaten kota pertama sampai dengan kabupaten kota terakhir di wilayah kerja KPU Provinsi. H. Mempersilakan saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokkan dan mencermati data dalam formulir D hasil Kapko KWK Gubernur yang dimiliki dengan data dalam 1. Formulir model D hasil Kapko KWK Gubernur dan D. Data dan atau foto dalam alat bantu rekapitulasi elektronik. I. Jika berdasarkan hasil pencocokan dan pencermatan terdapat perbedaan data antara D hasil Kapko KWK Gubernur dengan data dan atau foto dalam alat bantu rekapitulasi elektronik dan atau formulir D hasil Kapko KWK Gubernur yang dimiliki oleh saksi dan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi melakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi dalam formulir model D hasil Kapko KWK Gubernur yang diterima KPU Provinsi dari KPU Kabupaten Kota. C. Pembetulan dilakukan dengan memperbaiki data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam alat bantu rekapitulasi elektronik. K. Rapat pleno rekapitulasi dapat dihentikan sementara atau skors dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ketua KPU Provinsi. L. Jika pelaksanaan rekapitulasi dihentikan sementara atau skors, saksi dan Bawaslu Provinsi diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan data rekapitulasi yang telah selesai dilakukan sampai dengan dihentikan sementara atau skorsing. Sebelum rekapitulasi ditetapkan, KPU Provinsi menanyakan kepada peserta rapat pleno apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan. N. Jika masih terdapat keberatan dari saksi dan atau Bawaslu Provinsi terhadap prosedur maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi, maka KPU Provinsi menyelesaikan permasalahan tersebut. O. KPU Provinsi menyelesaikan setiap permasalahan terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi di Provinsi. P. KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi di Provinsi menggunakan formulir D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Q. Jika tidak terdapat catatan kejadian khusus, maka dicatat dengan kata nihil. R. Seluruh keberatan saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh saksi yang mengajukan keberatan dan saksi lain yang menyaksikan penyelesaian keberatan. T. Seluruh keberatan saksi yang sudah diselesaikan pada rekapitulasi di tingkat kabupaten kota tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Astri.
Izin Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pembacaan tata tertib dan tata cara pleno. 15. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dilakukan dengan mekanisme A. Dalam hal data dalam 1. Formulir D hasil KAPKO KWK Gubernur yang dimiliki KPU Provinsi. 2. Formulir D hasil KAPKO KWK Gubernur yang dimiliki saksi dan Bawaslu Provinsi. Dan 3. Alat bantu rekapitulasi elektronik telah sesuai dan tidak terdapat keberatan saksi dan atau Bawaslu Provinsi, maka KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi di Provinsi. B. Penetapan rekapitulasi di Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi pada rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi. C. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi di Provinsi dalam formulir D hasil Prof. KWK Gubernur. 16. Pemeriksaan dan pencermatan berita acara dan sertifikat rekapitulasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. A. KPU Provinsi mencetak formulir D hasil Prof. KWK Gubernur dan menyampaikan kepada saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan. B. Formulir D hasil Prof. KWK Gubernur dicetak dan disampaikan berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan 1. Satu rangkap untuk saksi pasangan calon, dan 2. Satu rangkap untuk kepada Bawaslu Provinsi. C. Jika hasil pemeriksaan tidak terdapat kesalahan, maka KPU Provinsi mencetak kembali formulir D hasil Prof. KWK Gubernur sebanyak jumlah saksi dan Bawaslu Provinsi. D. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan masih terdapat kesalahan dan dapat dibuktikan,